Selamat pagi atau siang atau sore atau malam kepada ibu-ibu semua. Kami hari ini dari YPB, saya sebagai host Abigail, dan di sini juga ada dua narasumber hari ini, dan kami akan membahas bersama topik parenting untuk hari ini, yaitu mengajak anak belajar materi yang kurang disukai. Dan mungkin ibu-ibu sudah banyak mengalami tantangan di topik ini. Hari ini narasumber kita adalah Kak Mediana Jacqueline dan juga Kak Nona Maboy. Masing-masing punya banyak pengalaman mengajar anak-anak dan mengajak mereka untuk semangat dalam belajar juga. Jadi semoga kita akan belajar sesuatu yang berguna ya. Oke, jadi mungkin untuk mulai dulu ya, mungkin Kak Medi boleh saya tanya, ini ketika kita mau mengajak anak belajar sesuatu yang mungkin kurang disukai, kadang agak susah ya. Apakah ada cara yang khusus yang bisa dipakai untuk mengajak mereka? Iya, kalau yang penting itu ketika khususnya kita mau mengajar anak di rumah, itu adalah kita sendiri harus punya tekad atau semangat gitu ya. Baik ini di rumah atau mungkin kalau ada guru yang melihat tayangan ini juga ketika di sekolah, kita harus siap. Nah, termasuk di rumah, kalau kitanya merasa lemas, kitanya ingin buru-buru selesai, atau kita ngantuk, itu pasti anak bisa merasakan auranya gitu. Jadi mereka sendiri akan ikut ngantuk, ikut kurang bersemangat, atau prosesnya tidak akan maksimal gitu. Nah, kalau tipsnya itu khususnya untuk pelajaran yang mungkin sulit bagi mereka, itu biasanya saya pakai dua cara, yaitu pertama bisa dengan gambar. Jadi contohnya kalau untuk matematika misalnya mereka suka apa? Kalau anak laki-laki sukanya mungkin mobil-mobilan ya. Nah, kita gunakan gambar sesuatu yang mereka sukai atau mungkin makanan. Nah, kita gambar misalnya mobilnya pengurangan ya, ada 5 mobil, kita gambar 5 mobil, kita ambil dua mobil dicoret, disilang gitu. Nah, sisa berapa kita minta mereka hitung gitu. Kemudian cara kedua misalnya lewat lagu. Lagu contohnya untuk sesuatu yang sifatnya menghafal. Gunakan nada yang mereka sudah kenal. Contohnya misalnya untuk menghafal anggota tubuh kita pakai nada pelangi-pelangi. Nah, teksnya kita bikin sendiri. Yang penting cocok sesuai dengan nadanya dan sesuai dengan apa yang mau dihafalkan oleh anak-anak. Contohnya, bagian wajahku ada macam-macam, mata, hidung, mulut, dan juga telinga. Jangan lupa rambut berwarna hitam, wajahku yang tampan, ciptaan Tuhan. Nah, itu teksnya Bunda, orang tua bisa rubah sesuai dengan apa yang anak pelajari. Menarik sekali ya. Jadi di situ ada contoh bisa menggunakan lagu yang mungkin sudah sangat dikenal ya, anak-anak sudah familiar dengan lagunya, tapi dirubah kata-katanya dan disesuaikan dengan topik yang sedang dipelajari ya. Dan apakah mungkin Kak Nona, apakah sudah ada pengalaman mencoba cara seperti ini juga menyanyi dengan anak-anak? Mungkin aku tambahin, kalau untuk tadi Kak Medi udah sempat singgung tentang menggunakan gambar, Bunda, orang tua juga bisa menggunakan video yang menarik untuk anak-anak sesuai dengan apa yang pengen kita ajarkan kepada mereka. Contohnya kalau untuk anak-anak PAUD, di mana kita mau mengajarkan mereka matematika dasar contohnya. Nah, kita bisa mencari film yang mungkin anak-anak bisa nonton dan dia sangat menikmati nonton karena itu filmnya yang dia suka. Lalu kita bisa dalam waktu dia nonton, kita bisa tanya, kamu melihat ada berapa mobil di situ? Mari kita hitung sama-sama. Nah, di situ kita langsung bisa mengajarkan konsep matematika dasar kepada anak-anak
tanpa mereka merasa bahwa, aduh saya tidak suka belajar matematika, contohnya seperti itu. Lalu tadi Kak Medi juga udah sempat singgung masalah menggunakan lagu. Ini sesuatu yang sangat anak-anak pasti sangat suka karena mereka menyanyikan hal itu. Saya tambahinnya adalah bisa tambah dengan gerakan untuk membuat mereka bergerak. Kita tahu anak-anak itu nggak bisa diam, apalagi untuk anak-anak usia yang masih kecil, anak PAUD, anak-anak sekolah SD awal, itu mereka nggak bisa diam. Bunda jangan suruh, orang tua jangan suruh dia untuk benar-benar diam 2 jam untuk belajar, nggak bisa. Jadi ya bisa sambil nyanyi, bisa dengan menambahkan gerakan di lagu. Contoh tadi Kak Medi lagunya itu bisa sambil dia nunjuk mana wajahnya, mana rambutnya, segala itu bisa bantu dia untuk benar-benar bisa menikmati proses dia belajar pada waktu itu. Oke, iya. Jadi benar sekali ya kalau anak kecil seringkali mereka suka menyanyi ya dan suka Betul. bergerak juga. Apakah Kak Nona bisa menambah sedikit mengapa ini begitu penting untuk anak belajar dengan cara-cara seperti ini? Ini sangat penting karena anak-anak usia 4 tahun sampai mungkin 7-8 tahun itu menyukai bunyi, menyukai gerakan, mereka menyukai belajar sesuatu itu tidak tertekan, dan di dalam lagu dan gerakan itu sesuatu yang menyenangkan buat mereka. Dan saat ini video, gambar itu sangat juga disukai oleh anak-anak. Nah, jadi kita bisa mendukung belajar mereka dengan memanfaatkan apa yang sudah ada di sekitar kita. Biasa anak-anak akses film di YouTube, kita bisa memanfaatkan itu untuk membuat mereka benar-benar suka dengan belajar sesuatu yang mereka tidak suka awalnya. Karena anak-anak itu memang menyukai bunyi dan gerakan. Para bunda, orang tua bisa melihat sendiri, anak-anak kita pasti sangat suka bunyi dan gerakan. Setiap kali mereka menyanyikan sesuatu, seperti ada energi buat mereka untuk melakukan sesuatu, termasuk dengan belajar. Coba tadi praktekkan lagu yang Kak Medi sempat nyanyikan tadi, itu pasti sangat menyenangkan dibandingkan dengan kita suruh, oke, coba kamu duduk, kita mau belajar tentang anggota tubuh. Nah, itu pasti anak-anak lebih, saya tidak mau belajar, Ma, saya tidak mau untuk belajar, ini sangat membosankan. Tapi kalau ayo kita nyanyi, nanti bisa sambil tanya, mana matamu, mana wajahmu, mana rambut hitammu. Nah, itu bisa membuat anak dengan cepat lengket langsung materi yang kita mau sampaikan kepada dia itu di dalam otaknya. Iya, benar sekali ya, dan kedengarannya sangat menyenangkan juga ya. Mungkin butuh sedikit kreativitas dari kita sebagai gurunya atau sebagai ibunya, harus mungkin memikirkan sedikit cara yang sedikit berbeda dari biasa, tapi kayaknya kedengarannya manfaatnya lumayan banyak ya. Anak-anak akan jauh lebih gampang untuk menangkap dan juga untuk menikmati pelajarannya. Jadi iya, terima kasih, ini bagus sekali tips-tipsnya. Nah, kalau seandainya tadi kan Kak Medi menyebut kadang sebagai orang tua atau sebagai guru kita sendiri harus mencari semangat untuk mengajarnya, dan itu sangat berpengaruh. Apakah mungkin bisa menambah sedikit bagaimana kita bisa menciptakan suasana belajar di rumah yang akan membantu, khususnya kalau ada materi pelajaran yang kurang disukai anaknya? Iya, tadi juga saya dapat banyak ilmu juga ya dari Kak Nona, dan lewat diskusi kami juga Kak Nona waktu itu pernah singgung tuh bahwa kalau anaknya gampang bosan, mungkin bisa kita rubah situasi kita berjalan dari misalnya dari tadinya belajar di kamar, mungkin kita bisa belajar di teras gitu supaya anak juga ada pergantian suasana seperti itu. Itu juga bisa membantu sih. Iya, oke. Jadi ibu-ibu mungkin bisa mencoba beberapa hal yang baru ya, cara yang baru atau tempat yang baru dengan anak-anak ibu atau anak ibu dalam minggu kedepannya ini. Mungkin dari kami bahan
podcast parenting hari ini sudah selesai, dan kami ingin sekali ya kalau seandainya ibu-ibu ada pertanyaan dan ibu mau menulisnya di kolom chat di YouTube itu, nanti di minggu depan ketika ada podcast lagi, kami mungkin bisa menjawab atau membahas kalau ada pertanyaan atau pengalaman dari Ibu berkaitan dengan topik ini. Jadi silakan ya menulis sesuatu di situ, dan jangan lupa juga untuk subscribe supaya tidak ketinggalan setiap minggu ketika ada podcast barunya. Oke, dari kami untuk hari ini sudah selesai. Sampai ketemu ibu-ibu. Terima kasih ya.